Bab 30, Serba-serbi rumah tangga. Info, memuat 5.000 kata. Mohon maaf apabila ada typo, tanda baca yang salah dan kata yang tidak bisa dimengerti. Ini nggak apa-apa aku tinggal kerja? Nggak apa-apa, Mas. Udah enakan kan perutnya? Apa mau aku antar ke Bunda? Mas, kamu udah berulang kali nanya itu. Aku baik-baik aja. Kamu kerja yang fokus, nanti siang aku ke rumah Mama ya, terus nanti malam aku jemput kamu. Mas pulang sendirian aja. Kamu tunggu Mas di rumah, siapin makan terus sambut Mas pakai baju seksi. Enggak ah. Aku mau jemput kamu aja. Aku juga lagi kepengen makan donat di cafe yang dekat ruang tunggu. Nanti Mas bawain aja, sayang. Mas khawatir kalau kamu kesana nyetir mobil sendirian. Raya menggeleng. Gak mau. Aku pengen makan di sananya langsung. Arhan menghela nafas. Minta dianterin Aura sama Kemal aja ya. Ayolah sayang, aku khawatir kalau kamu nyetir mobil sendirian. Gak mau. Mereka pasti sibuk. Lagian ini emang pertama kalinya aku nyetir mobil sendiri, kan gak Mas? Ya udah kalau kamu maksa. Aku berangkat dulu ya, nanti kabarin kalau Amang mau ke rumah Mama. Jangan lupa makan, jangan lupa sholat. Dan satu lagi jangan makan yang pedas. Iya suamiku sayang. Aku ingat pesan kamu kok. Kamu juga jangan lupa makan, jangan lupa sholat dan satu lagi jangan genit. Awas kalau kamu genit ge. Arhan tertawa kecil, dia memeluk Raya lalu merangkulnya dan berjalan keluar karena mobil jemputan sudah menunggu. Sama kamu aja udah cukup. Mau cari yang gimana lagi sih? Dapatin kamu aja susah banget. Insya Allah aku bersyukur punya kamu aja. Bagus. Dah sana pergi. Hati-hati ya Mas. Iya sayang. Setelah berpamitan Arhan pun pergi dengan mobil jemputan. Raya melambaikan tangannya setelah memastikan Arhan pergi. Dia pun masuk kembali ke dalam untuk bersiap-siap. Damah. Makanya Raya kesini di rumah pun sendirian. Bo Inem izin gak masuk, suaminya sakit katanya. Oh ya atuh. Raya mengangguk. Ya ini diapain lagi, Mah? Campur gula pasir sedikit-sedikit ya. Oke, Mah. Saat ini Raya sedang berada di rumah mertuanya. Dia dan Rahma tengah membuat kue buat acara arisan nanti sore bersama ibu-ibu kompleks yang rutin diadakan setiap sebulan sekali. Kali ini Rahma yang kebagian membuat kue, makanya pagi-pagi gini udah sibuk di dapur. Raya yang baru datang pun langsung membantunya. Untung saja Raya punya hobi bikin kue, jadi cukup membantu ibu mertuanya. Maaf ya, kemarin Mama nggak ke rumah lihat kamu. Kemarin ada tamu rekan kerja Papa yang kesini, makanya Mama nggak kesana padahal udah siap-siap. Nggak apa-apa, Mah. Cuma sakit perut biasa, malamnya juga udah enakan. Alhamdulillah, sekarang kamu udah makan? Sebelum kesini aku udah sarapan, terus tadi di mobil makan roti. Udah minum obat? Raya yang tengah mengocok telur dengan mixer pun mengangguk. Kalau Raya nggak minum obat nanti Mas Arhan marah, soalnya pulang nanti pasti dicek sama dia. Jangan kaget ya, Arhan memang gitu kalau posesif keluar. Udah aja kadang uring-uringan kalau Arhan udah keluar posesifnya. Raya juga gitu, Mah. Tadi sebelum berangkat aja banyak banget pesannya. Raya nggak boleh inilah, nggak boleh gitu. Malah nanya hal yang sama berulang-ulang kali. Kan bikin pusing yang dengernya, mana masih pagi. Pasti nggak boleh nyetir mobil sendirian juga ya? Raya mengangguk cepat. Benar Mah. Sampai Raya mau dianterin ke rumah ayah, katanya khawatir. Padahal Raya udah bilang, Raya cuma sakit perut aja dan udah sembuh juga. Tapi Mas Arhan ngotot banget, akhirnya kita berdua berdebat sebentar. Siapa yang ngalah? Mas Arhan. Kalau Raya yang ngalah nggak mungkin Raya bisa kesini. Kan Mas Arhan gak izinin Raya nyetir sendiri. Bagus, bagus. Mamah bangga sama kamu. Rahma tertawa mendengar curhatan Raya. Dia sangat mengenal anaknya. Mamah, menurut kamu enakan pakai apa? Mama ada stok banyak di kulkas, ada almond, meses, keju, coklat, masih ada beberapa lagi. Banyak banget, Mah. Iya, Mama kalau lagi bosen suka bikin kue sendiri sambil nunggu Papa sama Alda pulang. Ternyata bosen juga jadi ibu rumah tangga yang anaknya udah pada besar.
Alda sibuk terus dengan kegiatannya, kalau di rumah pun paling ngerjain tugas, tidur, makan terus main HP. Nanti Raya sering-sering main ke sini deh, biar Mama nggak kesepian. Raya juga bosen kalau Mas Arhan pergi kerja, paling Raya ke cafe kalau nggak ke rumah nemenin Bunda. Boleh, nanti kita nonton film bareng, belanja bareng atau ngapain gitu. Biar aja para suami cari duit, kita mah tugasnya ngabisin duit mereka. Ucap Rahma diakhiri tawanya. Raya tertawa. Ternyata ibu mertuanya ini cukup asik dan enak diajak ngobrol. Gak kaku seperti apa yang dia pikirkan sebelumnya. Cukup lama mereka berkutat membuat kue hingga pagi berganti siang. Kue-kue yang tadi dibuat kini sudah berjejer di atas meja makan. Raya dan Rahma menghela nafas leganya karena akhirnya selesai juga membuat kue ini. Akhirnya selesai juga. Iya mah. Sampai gak kerasa udah jam 1:30 siang. Iya, ya. Untung acaranya jam 4 nanti, jadi masih ada waktu buat istirahat. Oh iya, kamu mau makan lagi nggak? Raya menggeleng. Raya mau istirahat aja mah. Nggak apa-apa kan? Iya sayang, silahkan. Tidur di kamar Arhan aja. Nyalain AC dan lampunya biar terang. Iya mah. Raya naik ke atas dulu ya. Iya sayang. Raya pun naik ke atas menuju kamar suaminya. Dia ingin beristirahat sebentar sebelum nanti sore menjemput suaminya pulang kerja. Klek. Raya membuka pintu kamar dan terlihatlah kamar yang didominasi hitam putih. Padahal nyatanya Arhan tidak ada, tapi wanginya seperti baru saja. Mencium baunya membuat Raya merasa rileks. Bukannya istirahat, Raya malah memilih untuk melihat-lihat apa yang ada di dalam kamar suaminya ini. Ternyata tidak ada yang menarik di kamar Arhan. Raya pikir dia akan menemukan sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu Arhan. Tapi ternyata tidak ada, sepertinya Arhan sudah membuangnya atau memindahkannya ke tempat yang lain. Namun pandangan matanya berhenti pada sebuah notebook yang bersampul hitam dengan gambar botol pecah. Sungguh menarik perhatian Raya yang baru melihatnya. Raya memegang notebook yang terhimpit di antara buku yang lainnya. Sudah sering masuk ke sini, tapi kenapa Raya baru ngeh kalau ada buku ini di kamar Arhan? Dengan rasa penasarannya Raya mengambil buku tersebut untuk dia baca di atas ranjang. Raya memperhatikan buku tersebut, sepertinya ini buku catatan Arhan karena warnanya berbeda dari yang lain. Raya membuka buku itu lalu dia membacanya. Di kembaran pertama berisi sebuah kisah anak remaja yang akan lulus sekolah. Dugaannya benar kalau ini adalah buku catatannya Arhan karena halaman pertama sudah memuat curhatan hati Arhan. Raya terkekeh membaca kata demi kata yang ada di lembaran ini. Dia tidak menyangka kalau Arhan pun sama sepertinya, yaitu curhat di buku. Sepanjang lembaran 1 sampai ke 8 Raya masih tertawa karena membaca curhatan Arhan yang begitu lucu. Sampailah di lembaran ke-11 tawa Raya mulai terhenti ketika membaca yang ternyata adalah isi hati Arhan untuk Serina. Takdir membawa saya pada dia yang saya cintai sekarang. Beberapa orang bertanya, apa yang saya sukai dari Serina yang biasa saja itu? Ah, mereka belum mengenal gadisku lebih jauh hingga menganggap Serina biasa saja. Serina mempunyai hal yang perempuan lain tidak punya. Dia bersinar dengan kepintarannya. Dia unggul dengan bakatnya. Cantik itu bonus, tapi memiliki pasangan yang punya pemikiran berkualitas tentu adalah hal yang berharga. Catatan 20 November. Gadisku? Gadisku? Sika, pacaran doang dinikahin kagak. Segitunya Arhan bangga pada mantan pacarnya itu. Membaca ini membuat Raya tiba-tiba insecure sendiri, di Serina. Harusnya Raya tidak membaca bagian yang ini. Akhirnya Raya kembali membacanya dengan melewati halaman tadi. Ternyata halaman berikutnya pun masih membahas tentang Serina bahkan sampai ke halaman 18. Astaga, sebucin inikah suaminya dulu? Sampailah pada halaman penyebab putus hubungan mereka. Raya membacanya dengan dahi yang mengernyit. Perbedaan kembali membawa kami berdua pada perdebatan yang kali ini lebih besar. Tidak bisakah jalan bersama? Itu yang selalu muncul di benakku jika mengingat setiap pertengkaran yang terlewati. Puncaknya semalam. Dia bukan wanita yang gila akan karir, tapi melihat binarnya membuatku sadar kalau dia masih punya mimpi yang ingin dicapai.
Setelah banyak pertimbangan akhirnya kita berdua sepakat berpisah. Selesai sudah hubungan yang terjalin selama 3 tahun. Aku pikir akan ditutup dengan pernikahan, tapi ternyata tidak. Sakit mungkin iya, tapi aku tidak ingin egois, begitupun dia. Kita sama-sama ingin bahagia walaupun dari jalan masing-masing. Sudahlah, aku tutup sampai di sini tentang dia. 11 Maret. Jika baca lembaran ini sepertinya hubungan mereka putus karena Serina yang memilih karir juga kan? Mengingat sekarang Serina adalah bagian dari maskapai Emirates. Bisa jadi itu juga yang menjadi penyebabnya. Ternyata hubungan mereka banyak problematiknya. Pantas saja memilih berpisah. Raya kembali membaca halaman selanjutnya. Dahinya kembali mengernyit membaca kata demi kata yang ada di lembaran ini. Jantung ini aneh. Dia berdebar ketika melihat seorang gadis berjalan di tengah keramaian sambil menggeret kopernya. Gadis itu memakai jeans panjang biru dan kaos pendek polos berwarna hitam, tak lupa kacamata hitam yang bertengger di hidungnya. Cukup membuatku terpesona melihat gadis itu yang berjalan menuju parkiran. Sayangnya aku tidak tahu siapa nama gadis itu. 6 Mei. Karena keasikan membaca Raya jadi tidak sadar kalau sekarang sudah mau menjelang sore. Raya langsung memasukkan buku itu ke tasnya ketika mendengar pintu kamar terketuk. Raya pun langsung berjalan menuju pintu untuk membukanya. Klek. Pintu terbuka, ternyata yang mengetuknya adalah Rahma. Wanita itu terlihat sudah rapi dengan pakaian sederhananya. Meskipun orang berada, tapi Rahma selalu berpenampilan sederhana dan itu hal yang Raya sukai dari ibu mertuanya. Maaf ya Mama, ganggu tidur kamu. Gak apa-apa. Mah, Raya emang udah bangun dari 5 menit yang lalu. Ada apa, Mah? Mama mau pergi arisan. Kamu mau ikut nggak? Raya melirik arlojinya yang menunjukkan pukul 3 sore. Dia pun menatap Rahma seraya menggeleng. Nggak, Mah. Raya habis ini mau ke kafe terus jemput Mas Arhan, jadi takut nggak keburu. Oh ya udah, kalau kamu emang nggak bisa. Sebelum berangkat kamu makan dulu, Mama udah masak. Itu di bawah ada Alda lagi nonton televisi baru pulang, kamu sama dia makan ya. Mama pergi dulu. Raya mengangguk. Iya Mah, nanti Raya makan kok. Mama hati-hati ya. Iya sayang. Jangan sampai nggak makan. Oh ya, di bawah juga ada kue yang udah Mama bungkus. Kamu bawa pulang ya buat cemilan kamu sama Arhan di rumah. Makasih ya, Mah. Nanti Raya bawa pulang biar Mas Arhan nyicipin. Iya sayang. Dah, Mama pergi dulu. Rahma pun pergi. Raya memilih masuk kembali ke kamar untuk mencuci wajahnya agar lebih segar. Setelah memastikan wajahnya jauh lebih segar, Raya keluar sambil menenteng tasnya. Dia bisa melihat adik iparnya yang tengah duduk menonton televisi sambil makan kue. Kamu baru pulang, Al? Gadis itu menoleh seraya mengangguk. Iya Mbak. Mbak dari kapan datangnya? Tadi pagi pas Mas Arhan pergi kerja Mbak langsung ke sini. Abang udah masuk kerja? Udah. Cutinya kan cuma berapa hari doang. Oh ya, kamu udah makan? Alda menggeleng. Belum Mbak. Nih lagi makan kue. Makan yuk. Tadi kata mama kamu harus makan. Ucap Raya berjalan menuju meja makan. Dia membuka tutup saji dan langsung terlihat berbagai macam masakan. Raya mengambil piring lalu mengisinya dengan nasi dan beberapa lauk yang dia suka. Kata Mama Mbak sakit kemarin? Tanya Alda yang datang lalu duduk di salah satu kursi. Pun udah enakan habis minum obat. Alhamdulillah. Gimana dengerin celotehan abang nggak? Raya duduk di kursi bersiap untuk makan. Dia tertawa mendengar pertanyaan yang adik iparnya berikan. Aduh, Al jangan ditanya, kepala Mbak ikutan pusing dengerin omelan abang kamu itu. Gak ada habis-habisnya bahkan sampai tadi pagi mau berangkat kerja. Kali ini giliran Alda yang tertawa. Oh tentu dia sangat mengenal kakak lelakinya itu selalu membuat darahnya naik. Asal mau dengerin celotehan abang kalau lagi kumat posesifnya. Alda dulu pernah jatuh dari motor abang ngomelnya ngalahin papa bahkan posesifnya pun ngalahin papa. Sampai 2 hari abang ngomelin Alda. Dibilang gak nurut lah, apalah,
Padahal nggak kenapa-kenapa, cuma lecet doang. Tapi ya gitu deh, abang kelewat sayang, makanya posesif banget, bahkan Alda diantar jemput terus sama dia dan dilarang bawa motor. Dia cuma nggak mau orang yang dia sayangi kenapa-kenapa. Emang agak menyebalkan, tapi itu bentuk sayang dia yang dilampiaskan dengan marahnya. Iya mbak. Walau nyebelin gitu, Alda tetap sayang sama abang. Gak ada dia di rumah ini ternyata sepi juga. Biasanya ada teman berantem, tapi sekarang jarang ketemu. Makanya kamu main dong sering-sering ke rumah. Sekali-kali nginep gitu biar mbak ada temennya. Alda menggeleng. Nggak mbak. Nanti aku ganggu kalian proses bikin ponakan buat aku lagi. Ah kamu ini. Enggak kok. Pokoknya kapan-kapan kamu nginep di rumah mbak ya. Kalau udah selesai skripsi. Alda mengacungkan jempolnya. Oke. Kita maraton drakor bareng sampai subuh. Siap, kita bikin abang kamu misu-misu. Haha, mbak jahil banget. Sekali-kalilah. Arhan berjalan pelan sambil menggeret kopernya. Setelah seharian sibuk, akhirnya sekarang dia bisa bersantai. Sambil menunggu Raya yang tengah kejebak macet, Arhan pun memilih menunggunya di kantin sambil menikmati segelas kopi hitam. Bang Arhan? Loh, Bayu? Bukannya kamu ada jadwal terbang ke Bali? Ini baru landing, Bang. Arhan beroh sambil manggut-manggut. Arhan. Mau pulang sama siapa, Bang? Sama istri. Nih lagi nungguin, katanya kejebak macet. Oh gitu. Emang sih jam segini tuh tol lagi macet-macetnya. Iya, makanya ini saya nungguin di sini sambil ngopi. Enak ya punya istri, pulang kerja ada yang nyambut bahkan dijemput juga. Arhan terkekeh. Makanya kamu nikah. Biar ada yang nyambut atau jemput kamu kalau habis pulang kerja. Bayu menggeleng. Belum pengen. Masih mau main-main aja, nanti kalau udah siap langsung nikah. Emang gak bosen gonta-ganti cewek? Enggak lah, Bang. Malah makin penasaran karena setiap lubang beda rasanya. Arhan geleng-geleng kepala mendengarnya. Arhan cukup mengenal siapa Bayu ini. Bayu memang suka sekali gonta-ganti wanita, tak terhitung berapa banyaknya. Sisi gelapnya seorang pilot. Tidak semuanya begitu. Semua balik lagi ke individu masing-masing. Mau kerja apapun, kalau kita bisa menjaga diri sendiri, semua itu tidak akan pernah terjadi. Jadi tidak menjamin mau pekerjaannya apa juga, karena nyatanya semua itu tergantung pada diri sendiri. Permisi, kami berdua boleh duduk di sini? Obrolan Arhan bersama Bayu terhenti ketika dua perempuan berpenampilan seksi datang. Arhan sebenarnya ingin menolak, tapi sudah keduluan Bayu si mata keranjang yang langsung mengiyakan saja. Kalian baru landing atau baru mau berangkat? Tanya perempuan dengan dress ketat berwarna merah yang menampilkan belahan dadanya. Baru landing? Nih mau balik lagi nunggu jemputan. Oh gitu. Mas yang ini namanya siapa? Tunjuk perempuan itu ke Arhan. Arhan hanya diam tak menggubrisnya. Dia malah fokus dengan ponsel sambil terus menghubungi istrinya yang belum juga sampai. Namanya Kapten Arhan. Dia rekan kerja saya. Oh, hei, salam kenal. Salam Kapten Arhan. Ucap perempuan di sebelahnya yang memakai dress berwarna biru tak kalah ketatnya, bahkan sampai memperlihatkan ujung buah dadanya. Melihat Arhan yang hanya diam saja membuat Bayu menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dia tahu siapa Arhan, lelaki dengan tingkat kecuekannya di atas rata-rata. Cuek dan gak bisa diajak bicara sama orang yang tidak dikenal. Ah gitu. Jadi bikin penasaran deh. Iya nih, Mas Arhan. Sial. Arhan benar-benar merasa risih dengan tingkah dua perempuan yang secara terang-terangan menggodanya. Ini Raya kemana sih? Kok lama banget? Katanya bentar lagi sampai, tapi kenapa belum juga kelihatan? Padahal dia sudah mengatakan kalau dia ada di kantin. Sama saya aja, jangan sama dia. Ucap Bayu, tapi sayangnya perempuan berbaju merah itu lebih tertarik dengan Arhan. Puncaknya adalah saat tanpa tahu malu perempuan itu mengusap-usap paha Arhan hingga membuatnya tersentak. Shit! Berani sekali Anda menyentuh saya! Sentak Arhan. Perempuan itu kembali mengusap-usap paha Arhan secara sensual,
berharap Arhan akan tergoda. Jangan begitu, Mas. Saya tahu kamu hanya pura-pura aja, seperti lelaki yang lainnya. Astaga, apa perempuan ini nggak sadar diri? Arhan mana bernafsu melihat tampilannya yang bahkan seperti badut itu. Perempuan itu terus-menerus menyerang Arhan dengan tangan nakalnya. Wajah Arhan semakin datar menandakan kalau dia benar-benar tidak suka. Ayolah, Mas. Ada hotel dekat sini. Mas, saya bilang jangan sentuh saya. Anda tuli. Bentak Arhan langsung bangun. Semua yang ada di situ kaget karena bentakan Arhan yang cukup keras. Termasuk Bayu. Ini pertama kalinya melihat Arhan membentak karena yang dia tahu Arhan adalah orang yang penyabar. Anak-anak juga tahu gimana sosok Arhan walaupun tegas, tapi Arhan tidak pernah membentak mereka jika mereka melakukan kesalahan. Bayu benar-benar baru melihat Arhan yang semengerikan ini, hingga bulu kuduknya berdiri karena tatapan Arhan yang begitu menusuk. Tangan Arhan terkepal kuat. Dia tengah menahan amarahnya karena perlakukan perempuan yang kini duduk mematung. Mungkin kaget dengan respon yang diberikannya. Belajar attitude jangan wajah terus yang didempul, tapi otak juga harus dibenerin. Saya udah bilang, kalau saya nggak suka tapi Anda malah makin menjadi-jadi. Anda tidak mengerti bahasa manusia apa gimana? Dan satu lagi, tidak semua pilot gampang digoda dengan perempuan seperti Anda ini. Semua mata tertuju pada posisi di mana Arhan berdiri. Kilatan amarah nampak sangat jelas di wajah Arhan. Semua berada dalam posisi seperti itu dalam beberapa detik, sebelum akhirnya sebuah teriakan menyadarkan Arhan. Mas Arhan! Arhan menoleh mendapati istrinya yang berdiri tak jauh dari tempatnya sambil melambaikan tangannya. Wajah Arhan yang menyeramkan tadi langsung berubah saat melihat Raya. Sayang? Balasnya berteriak. Malam ini Raya begitu cantik. Istrinya itu menggunakan dress hitam polos selutut dengan rambut panjangnya yang sengaja digerai. Arhan mengalihkan tatapannya pada Bayu sambil mengambil kopernya. Bay, saya duluan. Istri saya sudah datang. Iya, Cap. Hati-hati ya. Arhan mengangguk. Dia pun menggeret kopernya berjalan menuju ke arah istrinya lalu merentangkan kedua tangan bersiap memeluknya. Bayu yang melihatnya cukup speechless bagaimana Arhan yang tadi menyeramkan tiba-tiba berubah seperti kucing saat melihat istrinya. Oh, sungguh bikin iri pemandangan yang satu ini. Arhan memeluk istrinya tak lupa memberikan kecupan di keningnya. Akhirnya bisa peluk kamu juga, ucap Arhan tanpa melepaskan pelukannya. Kamu bau esiem, Mas? Ayo pulang nanti lagi pelukannya, malu tahu diliatin orang. Biarin. Biar mereka tahu kalau aku udah punya istri yang cantik banget, banget. Ish, gombal terus. Arhan melepaskan pelukannya, dia menatap Raya yang tengah merapihkan rambutnya karena baru saja dia acak-acak. Kebiasaan ngacak-ngacak rambut aku terus. Ini jadi berantakan, Mas. Ucapnya dengan ekspresi kesal. Habisnya gemesin banget sih istri aku ini. Kan jadi nggak tahan buat ngacak-ngacak rambut kamu. Maaf ya. Raya menggeleng. Gak mau maafin sebelum beliin aku donat di depan sana. Ayo, Mas. Nanti kehabisan. Raya menarik Arhan agar segera pergi menuju tempat yang dia maksud. Ayo sayang. Kita borong kalau perlu sama tokonya. Sahutnya sambil merangkul Raya tawa. Mereka pun berjalan dengan saling merangkul, menuju tempat di mana penjual donat berada. Mau rasa apa sayang? Tanya Arhan setelah mereka sampai. Aku mau rasa coklat sama matcha. 2 aja. Raya mengangguk. Biasanya juga beli sebox. Udah beli sebox saja, buat di rumah juga. Tapi, Mbak saya pesen 1 box untuk rasa di mix aja. Baik Pak, tunggu sebentar. Mas kebanyakan tahu. Gak apa-apa buat cemilan di rumah. Tapi tadi aku dapat kue juga dari Mama. Mama beli? Raya menggeleng. Aku bantuin Mama bikin kue buat acara arisan bareng ibu-ibu kompleks.
Tadi mau pulang dikasih sama mama katanya biar kamu nyicipin. Arhan manggut-manggut. Gak apa-apa kalau nanti gak habis bisa ditaruh di kulkas. Bikinem juga suka kok. Iya mas. Butuh waktu 6 menit untuk mereka berdua menunggu donat itu selesai dibungkus. Arhan pun langsung membayarnya ketika pesanannya telah siap dibawa pulang. Nih donatnya. Ayo, kita pulang, mana kunci mobilnya biar aku yang nyetir. Kata Arhan memberikan donat itu pada Raya. Nih mas kuncinya. Raya memberikan kunci mobil pada Arhan. Let's go! Mereka pun pulang dengan Arhan yang menyetirnya. Raya duduk di jok penumpang sambil menikmati donat yang tadi dia beli. Mas, tadi aku dengar kamu bentak-bentak. Itu kenapa? Tanya Raya yang sempat mendengar Arhan membentak tapi dia tidak tahu itu mengarah ke siapa. Biasa parasit. Tadi itu perempuan yang pakai dress merah di sebelah teman aku. Dia coba godain aku ngajakin check-in segala. Ya aku marah karena dia sempat ngusap-ngusap paha aku, makanya tadi aku bentak. Mata Raya membulat, dia langsung mengarahkan tatapannya pada Arhan yang tengah fokus menyetir. Serius mas? Kenapa nggak bilang waktu di sana tadi? Kalau tahu, aku udah samperin tuh perempuan, kalau perlu jambak rambutnya biar botak sekalian. Bisa-bisanya godain suami aku, untung aja nggak kegoda. Enggak lah. Mereka sama kamu. Ya cantikan kamulah sayang. Kamu nggak lihat mukanya kayak badut? Aku aja risih bang. Mas. Jangan gampang kegoda sama perempuan gatel kayak mereka itu. Iya sayang. Mau cari apa lagi sih? Istriku udah cantik begini, apalagi bodinya bah. Model aja lewat. Mulai gombalnya. Masa gombal sih? Iya. Tapi kayaknya aku merasa kalah sama perempuan yang disebut gadisku. Dahinya mengernyit, bingung akan ucapan Raya. Sedangkan Raya merasa gatal jika tidak membahas soal ini. Padahal dia tahu itu masa lalu suaminya, tapi entahlah Raya hanya kesal saja. Gadisku? Siapa? Halah, masa nggak ingat? Arhan menggeleng. Maksudnya gimana? Aku nggak paham sayang. Takdir membawa saya pada dia yang sekarang saya cintai. Ah, mereka belum mengenal gadisku. Arhan tersenyum lebar setelah mengerti apa maksud ucapannya Raya. Jadi istrinya baca buku catatannya. Oh, ternyata ada yang nakal baca-baca buku catatan orang. Duh, siapa yang ngajarin kayak gitu? Gak ada. Cuma penasaran doang kok. Sahutnya dengan wajah yang sekarang sudah cemberut. Arhan geleng-geleng. Istrinya memang suka sekali memancing keributan. Sudah tahu itu hanya masa lalu, untuk apa kesal seperti ini? Suruh siapa penasaran, kan Arhan tidak pernah menyuruhnya baca. Apa semua perempuan seperti ini? Kalau gitu jangan ngambek. Aku nggak pernah nyuruh kamu penasaran apalagi sampai baca itu. Siapa yang ngambek? Gak ada tuh. Bagus. Karena aku nggak akan bujuk, soalnya itu kesalahan kamu nyari penyakit sendiri. Sudah tahu masa lalu tapi masih aja dipenasarin padahal sama-sama punya masa lalu. Raya hanya diam. Nyalinya seketika menciut begitu saja mendengar nada Arhan yang begitu tegas. Kalau sudah begini dia pun jadi takut untuk menimpali ucapan suaminya itu. Akhirnya mereka sampai di rumah. Arhan langsung membuka pintu mobil lalu mengambil kopernya di bagasi. Raya gelisah melihat suaminya yang hanya diam. Biasanya Arhan akan menyuruhnya turun terlebih dahulu, tapi barusan Arhan keluar sebelum dirinya keluar. Ya Tuhan, suaminya marah, masuk mengikuti suaminya yang sudah lebih dulu masuk ke rumah. Arhan benar-benar marah. Sebelum naik ke atas, Raya menaruh kue dan donat itu ke kulkas. Baru setelahnya dia naik menyusul Arhan yang sudah lebih dulu naik. Raya menutup pintu sambil mengedarkan pandangannya mencari di mana suaminya. Ternyata Arhan berada di walk-in closet sedang bersiap untuk mandi. Lelaki itu kini bertelanjang dada, hanya mengenakan celana pendek saja. Raya menghampiri suaminya yang tengah membuka laci di samping tempat tidur itu. Mas, aku minta maaf. Lirih Raya,
Dia memeluk Arhan dari belakang sampai membuat lelaki itu terperanjat. Sayang, Mas, kok diem aja sih? Raya gelisah sendiri karena melihat Arhan yang diam tanpa merespon dan itu berhasil membuatnya ketar-ketir sendiri. Mas? Raya sengaja menggoda suaminya dengan mengecup punggung polos Arhan yang tidak tertutupi apapun. Lepas, Rey! Jantung Raya terasa copot mendengar suara Arhan yang begitu datar. Jika sudah memanggilnya dengan sebutan Raya itu, tandanya Arhan benar-benar marah. Kok Rey? Mana sayangnya? Tuntut Raya tanpa melepaskan pelukannya. Lepasin, saya mau mandi. Tuh kan, Arhan marah beneran. Semenjak membaik hubungannya, Arhan gak pernah pakai saya untuk bicara padanya, tapi barusan Arhan memakai kata saya. Mas, aku minta maaf. Jangan gini dong. Maaf, Mas. Rengek Raya yang belum juga digubris oleh Arhan. Mas, sayang, suamiku, jangan marah dong. Aku minta maaf. Rey, sayang, sayang. Aku nggak suka dipanggil itu, maunya dipanggil sayang. Serobot Raya sebelum Arhan menyelesaikan ucapannya. Arhan menghela nafasnya. Dia memegang tangan Raya lalu melepaskannya dari pinggang. Raya diam memperhatikan Arhan yang melepaskan pelukannya. Mas, maaf. Lirih Raya dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Maaf, Mas. Aku udah bikin kamu marah padahal aku tahu kamu baru pulang kerja. Maafin aku, Mas. Air matanya kini sudah mengalir karena melihat Arhan yang hanya berdiri dengan Ucapan Raya langsung berhenti saat Arhan memegang pipinya lalu mengusap bulir-bulir air mata yang keluar dari pelupuk matanya. Aku udah berulang kali bilang sama kamu, kalau aku nggak suka kamu bahas masa lalu terus. Itu cuma bikin kita ribut doang. Aku nggak suka. Aku juga nggak mau kayak gini kok. Cuma kalau tentang mantan kamu itu aku selalu merasa minder. Aku merasa banyak kurangnya dan kamu nggak ngerti itu. Ungkapnya sambil melepaskan kedua tangan Arhan dari pipinya. Kenapa kamu harus minder? Kamu cantik, kamu pintar, yang terpenting kamu istri aku. Kenapa harus bahas ini terus sih? Aku emang istri kamu, tapi aku nggak tahu apapun tentang kamu sedangkan mantan kamu itu tahu semuanya. Aku nggak tahu kalau kamu nggak suka kacang polong karena kamu trauma. Aku juga nggak tahu kamu punya trauma sama rumah sakit dan kedua hal itu saling berhubungan tapi aku nggak tahu sedangkan mantan kamu tahu. Aku merasa minder. Aku merasa kalau aku nggak ada apa-apanya sama dia yang tahu segalanya tentang kamu. Pantas saja, selama nginap di rumah sakit aku lihat kamu nggak bisa tidur. Gelisah dan berkeringat. Ternyata kamu punya trauma. Kenapa nggak bilang ke aku? Sambungnya. Kalau nggak baca buku catatannya Arhan mungkin dia tidak tahu kalau di masa lalu Arhan pernah 3 kali dioperasi karena hidungnya kemasukan kacang polong. Raya tidak tahu gimana ceritanya, yang jelas Arhan punya trauma pada kacang polong dan rumah sakit. Bukan begitu, aku cuma nggak mau bikin kamu khawatir. Selagi aku bisa tahan, aku bakalan tahan apapun demi kamu. Raya menggeleng. Pernikahan bukan siapa yang paling harus dibahagiakan, tapi saling membahagiakan. Kamu bilang gitu seperti aku yang memaksa dan bertahta padahal kita sama rata. Kamu selalu minta aku untuk selalu terbuka tentang diri aku sedangkan kamu enggak. Kamu nggak pernah cerita tentang diri kamu. Kalau aku nggak baca catatan itu, aku nggak tahu semuanya. Pernah kalian berada di titik tidak percaya diri pada mantan kekasih pasangan kalian? Bukan soal paras atau lainnya, tapi ini tentang mantan yang tahu semua hal sekecil apapun dari suami, seolah dia adalah tempat pulangnya dan hidupnya. Raya benar-benar merasa minder. Dia tahu itu masa lalu Arhan, dia juga punya masa lalu tapi tahu semuanya ditambah dia juga sering bercerita. Yang Raya permasalahin di sini, kenapa Arhan tidak pernah bercerita tentang traumanya sedangkan Serina tahu. Raya merasa bersalah karena kemarin mengajak Arhan menginap di rumah sakit. Pasti Arhan sangat tersiksa sekali, mengingat keringat yang hampir membasahi seluruh tubuhnya. Dan lebih bodohnya dia tidak sadar akan hal itu.
Kini timbul pertanyaan baru di hatinya. Apa Serina lebih pantas dibandingkan dirinya? Sampai masalah seperti itu pun Arhan tidak pernah bercerita. Sebenarnya dia tidak ingin membahas ini, tapi jika teringat membuat hatinya terasa sakit dan cemburu. Bukannya orang yang mencintai itu akan dengan sendiri menceritakan tentang dirinya atau terbuka pada pasangannya sebagai bentuk rasa nyaman dan aman. Tapi kamu gak kan? Sekarang muncul pertanyaan di hati aku, sebenarnya kamu ini cinta beneran gak sama aku? Apa cuma bentuk sebagai suami aja? Melihat gimana kamu yang gak pernah cerita ke aku bahkan urusan pekerjaan sekalipun. Oh iya aku tahu, aku mana ngerti soal kerjaan kamu ya kan? Arhan menggeleng. Jangan pernah meragukan cinta aku. Semua yang ada di pikiran kamu itu gak bener. Aku gak pernah cerita ke kamu itu karena aku lupa dan aku merasa gak terlalu penting. Raya manggut-manggut. Terserah kamu aja. Aku minta maaf udah bikin kamu marah. Aku janji gak bakalan bahas apapun. Sayang? Tahan Arhan melihat Raya yang akan pergi dari hadapannya. Lepasin mas. Kamu mau mandi kan? Sana mandi, aku mau ke bawah. Arhan menggeleng. Kita selesaikan ini dulu. Gak ada yang harus diselesaikan. Aku yang salah udah bahas-bahas ini. Aku minta maaf sama kamu. Kata kamu itu gak penting jadi ayo berhenti nge. Arhan membungkam mulut Raya dengan ciuman agar istrinya itu diam. Dia tidak membiarkan sedetik pun Raya menghindarinya. Raya memukul-mukul dada Arhan ketika sudah merasa kehabisan nafas karena kasarnya ciuman Arhan. Kamu berharap buat aku. Gak ada yang bisa nandingin perasaan aku ke kamu saat ini. Kamu bisa ngomong apa aja tapi jangan meragukan perasaan aku. Aku minta maaf karena gak pernah cerita itu ke kamu, tapi demi Tuhan aku gak ada niat kayak gitu. Ucap Arhan setelah melepaskan ciumannya. Kini posisinya Raya terbaring di ranjang sedangkan Arhan mengungkung Raya dengan tangannya sebagai penahan. Tapi itu kenyataannya. Kamu gak pernah cerita apapun ke aku. Aku merasa minder karena ternyata aku beda tingkah dari mantan kamu itu. Aku gak cocok dijadiin tempat cerita ya. Gak cocok jadi tempat keluh kesahnya kamu. Maaf, aku masih banyak kurangnya sebagai istri. Arhan lagi-lagi menggeleng. Rasanya sakit sekali mendengar ucapan Raya. Dia tidak bermaksud seperti itu. Dia hanya tidak mau membebani Raya, tapi ternyata dia salah, Raya justru terluka. Jangan ngomong gitu sayang. Jangan ngomong gitu. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Jangan ngomong gitu lagi, hati aku sakit dengernya. Lirih Arhan yang kini menenggelamkan wajahnya di ceruk leher Raya. Mas minggir. Kamu berat banget. Gak sebelum kita baikan. Iya kita baikan tapi minggir dulu. Bener? Iya mas. Aku mau minum. Arhan bangun dari atas tubuh Raya. Dia melihat tatapan sendu dari matanya Raya. Ya Tuhan, dia bersalah. Kamu mandi sana. Aku mau minum dulu. Katanya seraya bangun. Entah kenapa Arhan merasa tak puas. Dia merasa gelisah dan merasa kalau masalah ini belum kelar. Apalagi melihat Raya yang langsung pergi tanpa menatapnya. Raya turun ke bawah untuk mengambil minum berharap bisa menenangkan dirinya sekarang. Dia menuangkan air dingin itu ke gelas lalu dia duduk di kursi dan barulah meneguknya. Arhan terlalu berusaha membahagiakan dirinya sampai lupa kalau yang sebenarnya rumah tangga itu saling membahagiakan. Arhan terlalu fokus menjadikan dirinya sebagai tempat bercerita dan berkeluh kesah, sampai tidak sadar kalau Raya juga ingin mendengarkan keluh kesah suaminya. Raya juga ingin berperan sebagai seorang istri. Apa Arhan tidak bisa menjadikan dirinya sebagai tempat bercerita? Seperti yang Arhan lakukan pada Serina dulu? Sesulit itukah Arhan berbagi padanya? Atau memang dia tidak cocok untuk dijadikan tempat bercerita? Ternyata dia hanya tahu sebagian kecil saja tentang Arhan. Berbeda dengan Serina yang mungkin sangat mengetahui apapun tentang Arhan. Mengingat perempuan itu pernah memarahinya waktu di acara ulang tahun perusahaan karena memberikan Arhan kacang polong. Kenapa rasanya sakit begini? Raya membiarkan air matanya mengalir seolah berharap rasa sesak di hatinya bisa sedikit teratasi.
Dia menenggelamkan wajah ke kedua pangkuan tangan di atas meja, menyembunyikan tangisannya yang semakin lama semakin menyesakan. Ternyata benar kalau manusia itu tidak sempurna, begitupun Arhan. Arhan yang tidak mengerti kalau Rai hanya ingin menjadi tempat bercerita, tempat berkeluh kesahnya Arhan, seperti istri pada umumnya. Udah itu saja. Tapi kenapa sulit sekali? Apa memang Arhan tidak benar-benar mencintainya?